Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP Negeri 12 Malang yang saya banggakan, yang saya cintai. Oke, untuk pertemuan kali ini Pak Riyang hanya melanjutkan dari pokok bahasan yang kemarin, yaitu masih tentang IP address ya, cuma kita mau bahasnya tentang sekarang adalah tentang subnet mask dan gateway-nya. Oke. Kemarin kan sudah paham masalah penggunaan IP address ya, baik untuk kelas A, kelas B, dan kelas C ya. Kemarin kita pelajari seperti itu. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar ya tentang subnet mask. Apa itu subnet mask ya? Subnet merupakan sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Kegiatan pemecahan ini dinamakan subnetting dan hanya bisa dilakukan terhadap IP address yang terdiri dari kelas A, B, dan C ya. Sama seperti dengan subnet mask, terdiri dari 32 bit dan ditulis dalam notasi yang sama dengan IP address. Biasanya ini sebagai contoh adalah 255.255.255.0 ya. Nah, agar TCP/IP-nya berfungsi, Anda membutuhkan sebuah subnet mask ya, untuk melengkapi IP address dengan melengkapkan ke IP address dan menentukan subnet milik IP address memiliki dua komponen. Yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi dalam IP address itu ada dua kelompok ya, yaitu ada kelompoknya network address atau network ID-nya, dan ada host address-nya atau host ID-nya. Nah, subnetting sebenarnya membagi bagian host ya, yang host dan menjadi subnet dan host address. Jika subnet tambahan diperlukan, akibatnya ingin mengetahui IP address dan membagi IP address menjadi network address dan host address itu. Nah, kemarin kita sudah kenal kelas-kelas IP address ya. Kemarin dibagi menjadi 3 kelas, ada kelas A, B, dan C seperti kemarin. Kemudian ada network ID, ada host ID. Nah, sekarang kita ada kenal namanya subnet mask-nya. Nah, subnet mask ini hampir sama, kalau kita istilahkan lebih mudah adalah simbol ya. Simbol daripada kelas A, B, dan C. Nah, kalau kelas A itu subnet masknya adalah 255.20.0.0. Sedangkan untuk kelas B 255.255.0.0. Kelas C juga sama, simbolnya adalah 255.255.255.0. Nah, ya seperti inilah. Jadi subnet mask itu sama-sama dengan kata simbol daripada sebuah kelas, bahwa mengandalkan itu ada kelas A, B, atau dan C. Kemudian di IP address kelas A ya, kemarin kita sudah kenal ya, seperti ini kan kemarin. Jadi kalau 4 IP address kemarin rata-rata cuma adalah 32 bit ya. Kemudian yang kita sebut dengan networknya itu adalah yang 8 bit yang ini. Kemudian yang 24 bit ini adalah kita sebut dengan hostnya, yang kemarin sudah kita pelajari itu ya. Kemudian nilainya kemarin dimulai dari, nah ini ya, ada 0 ya. Untuk network ID nya dimulai dari angka 0 sampai 127 ya, dan hostnya 0 sampai 255, 0 sampai 255, yang terakhir ada 1 sampai 254. Kemarin kita belajar ini. Contoh soal, ada sebuah perusahaan retail ya, akan membangun sebuah jaringan komputer untuk perusahaannya. Kemudian perusahaan tersebut memiliki sebuah server dan memiliki 5 klien untuk membuat jaringan tersebut ya. Topologi yang digunakan ya adalah topologi star ya. Silakan buat gambar topologi star
Kemudian kalian tentukan IP address-nya dengan menggunakan kelas A dan tentukan subnet match-nya. Nah, kita jawab, diketahui ada satu server 5 client ya. Dalam tabelnya dibutuhkan satu hub sebagai alat penghubung dari masing-masing client ke server. Kemudian masing-masing komputer server dan client terdapat NIC misalkan LAN, jika jumlahnya adalah ada 6 lengkat ya. Yang ditanyakan gambar topologi jaringan startnya, kemudian IP address kelas A dan subnet match-nya. Oke, kita gambar topologi start seperti ini ya. Ada server, ada switch hub, ada client-nya ya, ada printernya seperti ini. Server, client, seperti ini. Ini gambar untuk kelas A. Kelas A kemarin kita dimulai dengan yang saya sebutkan X ini ada dimulai dari angka 0 sampai 127 ya. Kentangnya seperti ini ya. Misalkan untuk server IP address ya, kita pakai seperti ini ya. Kita pilih aja angka antara 0 sampai 127, kita pakai angka kedua seperti kemarin ya. Kemudian 6 ini adalah jumlah pada komputer seluruhnya. Kemudian 5 adalah jumlah daripada kliennya. Kemudian 1 itu adalah nomor urut daripada komputernya. Sedang untuk menentukan komputer klien tinggal diganti nomor urutnya saja. Nah, jadi ya seperti mana sudah kita pelajari. Jadi kalau yang nomor klien 2, nah kita ganti aja nomor urut yang belakangnya, yang tetap yang 3 angka di depan tetap harus sama. Nah, kita tentukan seperti ini kemarin. Ini tinggal kita tentukan subnet match-nya. Nah, subnet match-nya nanti untuk kelas A ya, itu adalah 255.0.0 ya, tinggal kita tambahkan aja ya. Tambahkan untuk subnet match 255.0.0.0. Semuanya kita tambahkan ya pada komputer kliennya. Nah, sama tadi mana Pak? Nah, kita lihat tadi dari tabel tadi ya. Jadi tabel ya, tabel yang tadi ya. Jadi kalau asal jangan lupa subnet match-nya. Nah, subnet match tadi kita bisa dilihat di tabel yang tadi ya. Jadi tabel tentang IP address ya. Jadi untuk kelas A, nah ini simbolnya adalah 255.0.0.0. Itu tinggal kita tambahkan aja di bawahnya seperti itu. Oke. Itu sebagai contoh soal ya. Jadi contoh soal untuk penggunaan IP address untuk kelas A. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan lagi ya. Begitupun untuk kelas B juga sama ya. Tetap ya seperti yang kemarin ya. Jadi 16 bit awalnya ini kita sebut dengan network ID. Kemudian nama bit yang berikutnya kita sebut dengan host ID-nya. Tetap ya. Kita mulai nanti IP address tetap dari 128.191 0 sampai 255, sedang hostnya juga 0 sampai 255 sampai 1 dan 254 dan seperti ini. Kemudian contoh soal lagi, ada sebuah komputer membangun sebuah jaringan komputer untuk perusahaannya. Kemudian perusahaan tersebut memiliki sebuah server yang memiliki 4 klien untuk membuat jaringan tersebut. Nah, topologi yang digunakan adalah topologi bus. Silakan buat gambar topologi busnya. Tentukan IP address dengan menggunakan kelas B dan tentukan juga subnet match-nya. Oke, tinggal kita jawab. Ketahui satu server 4 klien, masing-masing komputer juga memiliki lengkat atau NIC ada 5 ya. Kemudian yang ditanya adalah gambar topologi busnya, address kelas B
subnet match-nya juga. Ini ditanya. Oke, yang kita jawab. Oke. Seperti ini ya. Untuk menentukan IP address sama seperti kemarin ya, rumusnya titik 255.255.254 ya. Jadi untuk rentangnya 128 sampai 191 ya untuk XX nya ini ya. Kemudian misalkan ya kita ambil aja 129, itu rentang antara 128 sampai 191. Kemudian jumlah komputernya ada berapa, 1, 2, 3, 4 plus namanya printernya, jadi jumlahnya 6. Jadi hardware-nya kita hitung. Kemudian 4 ini misalkan jumlah komputer client-nya ya. 1 ini adalah nomor urutnya. Oke, sama untuk menentukan kayang tinggal kita ganti angka belakangnya nomor urutnya ini ya menjadi nomor urut 2 dan seterusnya. Oke, kita gambarkan IP address-nya. Oke. Nah, kita tulis 192.168.1 untuk server kayangnya. Tinggal ikuti 129.6.4.2 dan seterusnya. Nah, tinggal setelah selesai seperti ini, tinggal kita tambahkan subnet mask untuk kelas B. Kelas B berapa? Subnet masknya adalah 255.255.0.0. Nah, ini juga sama semuanya ya, kita tambahkan 255.255.0.0. Nah, subnet mask ini sama dengan simbol untuk menandakan bahwa kita ini menggunakan IP address untuk kelas B ya, seperti itu ya. Ini contoh untuk yang kelas B. Kemudian untuk kelas C juga sama ya, sama. Dari susunannya tetap IP address-nya jumlahnya 24 bit untuk network ID-nya, 8 bit adalah host ID-nya ya. Kemarin sudah bahas ya. Kemudian rentangnya yaitu 192 sampai 123. Kemudian 025, kemudian yang hostnya adalah 1 sampai 254. Nah, contoh soal ya, sama. Sebuah soal yang membangun sebuah jaringan komputer untuk perusahaannya. Kemudian perusahaan tersebut memiliki sebuah server yang memiliki 7 kayang untuk membuat jaringan tersebut. Topologi juga untuk membuat jaringan tersebut adalah topologi token ring. Silakan buat atau gambar topologinya dari topologi token ringnya. Kemudian tentukan IP address-nya dengan menggunakan kelas C. Kemudian tentukan subnet match-nya. Kita jawab. Ada kita satu server 7 kayang, masing-masing server masing-masing komputer memiliki NIC atau lengkat sejumlah ada 8 NIC, jadi satu komputer terpasang satu lengkatnya. Yang ditanyakan adalah gambar topologi token ring. Kemudian IP address-nya menggunakan kelas C. Kemudian tentukan subnet match-nya. Oke, kita gambar topologinya seperti ini gambarnya ya. Ada server, ada kayang, ada kayang ya, seperti ini. Oke. Rentangnya untuk menentukan IP address kasih 192 sampai dengan 223 ya. Rumusnya ya seperti ini. Tadi X nya itu diisi dari 192 sampai 223 untuk rentangnya. Kemudian untuk server ya, kita tukar servernya dulu. Misalkan saya ambil aja 192 ya, .7.6.1. jadi 192 ini ada rentang nilai untuk kelas C 192 sama dengan 223. Kemudian 7 adalah jumlah perangkatnya. Kemudian 6 adalah jumlah komputer kliennya. Kemudian 1 ini adalah nomor urut daripada sebuah jaringan. Nah, untuk angka yang tinggal dirubah aja nomor urutnya. Jadi yang 3 digit yang di depan tidak usah dirubah, yang dirubah adalah yang nomor urut yang paling belakang.
Oke, jadi bisa kita gambarkan topologi tokennya ya. Untuk IP address servernya adalah 192.7.6.1, sedangkan untuk client nomor 1 192.7.6.2 dan seterusnya ya. Tinggal kita masukkan ya, seperti ini ya. Ini adalah gambar topologi token ring dan IP address-nya. Tinggal kita tambahkan subnet match-nya. Subnet match-nya adalah seperti ini ya. Seperti ini ya. Tinggal kita tambahkan seperti itu ya. Jadi mengajarkan bahwa ini adalah kelas C ya. Ini adalah kelas C ya. Seperti ini ya. Ini adalah gambar topologinya dan IP address-nya beserta subnet match-nya. Oke, kita langsung ke gateway. Apa itu gateway ya? Tadi sudah kita bahas subnet match, kita sekarang bahas tentang gateway-nya ya. Gateway itu adalah pada dasarnya merupakan sebuah frase kata yang berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu kata gate, artinya gerbang atau pagar pembatas, sedangkan Y itu adalah jalan. Jika diartikan dalam frase katanya, maka gateway dapat diartikan sebagai gerbang pembuka jalan atau pintu gerbang ya. Pintu gerbangnya untuk dapat sebuah mengakses ke jalur, misalkan kita mau mengakses internet, jadi kita harus punya gerbangnya dulu yang disediakan oleh provider ya, yaitu misalkan provider Telkom ya. Kita harus tahu Telkom untuk mengakses ke jalan internet, dia mempunyai sebuah gerbang atau pintu untuk membuka jalur ke sana. Itu namanya gateway. Jika dikaitkan dengan jaringan komputer, maka pengertian gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu dan beberapa jaringan komputer yang lain. Jadi intinya gateway itu sama hanya kita menghubungkan ya dalam satu ruangan atau satu gedung ya dengan gedung-gedung yang lain, atau dari satu negara ke satu negara yang lain. Itu adalah gateway-nya, pintu gerbang, cara untuk menghubungkan ke dalam sebuah jaringan ya. Jadi kalau jaringan besar ya, sudah antar negara, antar kota, kita butuh namanya gateway ya. Jadi untuk membuka atau membuka pintu untuk mengakses ke jaringan yang lain. Kemudian fungsi daripada sebuah gateway adalah satu, sebagai protokol converting. Gateway berguna sebagai penghubung beberapa jaringan komputer berasal dari protokol yang berbeda ya. Jadi dihubungkan antara satu jaringan dengan jaringan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk memudahkan akses informasi sebagai alat untuk mempermudah akses informasi pengguna jaringan komputer. Kemudian hardware sharing ya, bisa untuk memakai hardware secara bersama-sama ya. Contohnya dari pengungkapannya adalah penggunaan printer server, di mana satu buah printer dapat digunakan dari beberapa klien. Itu kita butuh namanya gateway-nya. Kemudian sebagai keamanan dan pengaturan data ya. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis, dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seseorang administrator untuk mengorganisasi data kantor yang paling penting dari pada setiap departemen menjadi terpisah dan data tercecer di mana-mana. Jadi bisa jadikan satu dalam satu kesatuan ya. Kemudian ada kestabilan dalam pengaturan performa komputer. Dalam kondisi tertentu dalam sebuah jaringan dapat juga sebuah mengatakan performa keseluruhan aplikasi bisnis. Jangan-jangan memberikan tugas komputasi lebih dari satu perangkat yang distribusikan ke komputer yang lain. Ini adalah fungsi daripada sebuah gateway. Ini misalkan contoh soal yang kelas A, misalkan tetap IP address adalah
seperti ini susunannya ya. 8 bit yang pertama adalah network ID-nya, 24 bit yang berikutnya adalah hostnya. Sama untuk menentukan rentangnya adalah 0 sampai 127, hostnya 0255, 0255, kemudian 1254. Contoh soal ya. Contoh soal misalkan sebuah perusahaan kecil mengerjakan komputer dan perusahaannya, kemudian perusahaan tersebut memiliki sebuah server dan memiliki client. Untuk membaca tersebut, topologi yang digunakan membaca tersebut adalah topologi star. Saat itu perusahaan tersebut juga akan menghubungkan ke jaringan internet ya, dan internet dengan berlangganan ISP Telkom Speedy dengan gateway. Nah, ada dengan gateway yaitu 192.168.1.1. Silakan buat gambar topologi star dan tentukan IP address dalam kelas A dan tentukan subnet masknya. Jawabnya ya, diketahui satu server 5 client, kemudian dalam tempat tersebut ada satu hub sebagai alat penghubung dari masing-masing client dengan server. Masing-masing komputer server dan client terdapat lengkap, jumlahnya ada 6. Kemudian ada diketahui adalah gateway-nya 192.168.1.1. Ditanya gambar topologi starnya, kemudian IP address kelas A, kemudian subnet match-nya ya, sama ya seperti yang tadi ya. Kita gambar topologinya, kemudian kita tentukan IP address-nya ya, tetap seperti yang tadi ya. Kita tentukan IP address-nya dengan servernya 1 dengan 5 client. Jadi kalau sudah, tinggal kita masukkan IP address-nya ya ke masing-masing komputer, kemudian tentukan subnet match-nya sekaligus ya untuk kelas A 255.0.0.0 yang seterusnya. Kemudian tentukan gateway-nya. Nah, gateway untuk menghubungkan ke jaringan internet setiap komputer ditambahkan lagi, yaitu gateway yang sudah ditentukan oleh ISP-nya tadi, yaitu Telkom, yaitu dengan ketentuan gateway 192.168.1.1. Oke, ini semua sudah. Nah, kalau sudah semua seperti ini ya. Nah, untuk settingnya, jadi kalau kita di dalam komputer untuk menentukan IP address, kita tentukan subnet mask dan gateway-nya. Silakan kalian buka iklan seperti ini ya. Ada tanda monitor seperti itu ya. Kemudian kita klik network dan internet settingnya. Kemudian kita tunjuk yang change adapter option ya, dengan kita klik ya. Kemudian Ethernet-nya seperti ini ya. Kemudian properties-nya kita klik ya. Kemudian internet protokol versi 4, TCP IP versi 4 seperti ini, kita klik. Kemudian di sini nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi nanti kalian disuruh menentukan IP address yang tadi ya. Kalian masukkan di situ 2.6.5.1 misalkan ya. Kemudian subnet masknya untuk kelas A tinggal 255.0.0. Kemudian gateway-nya ya yang punya internet tadi ya, ISP Telkom yang sudah ada gateway-nya tinggal kita masukkan 192.168.1. Ini adalah cara untuk menentukan IP address, subnet mask dan gateway-nya. Oke, sampai di sini ditanyakan. Nah, oke, kalau sudah kita nanti berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jadi kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.